Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147 dari kelas PSTIC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ketiga sistem operasi yaitu deadlock. Nah, jadi deadlock ini adalah suatu kebuntuan dalam sistem operasi, yaitu kebutuhan proses. Jadi, deadlock ini adalah kondisi di mana proses tidak akan berjalan lagi atau kondisi tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tapi tidak ada yang mengalah. Nah, kita dapat melihat ilustrasi dari deadlock pada gambar berikut. Jadi, deadlock itu seperti 4 mobil yang berada di perempatan, kemudian, di sini mobilnya tidak ada yang mengalah sehingga terjadilah deadlock, yaitu kebuntuan. Nah, jadi, deadlock tuh dapat terjadi, pada suatu proses karena disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Nah, suatu proses dapat dikatakan berada dalam deadlock, apabila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lainnya. Nah, kemudian, mmm, deadlock ini, terjadi itu, karena, kejadian deadlock itu tidak terlepas dari sumber daya, jadi, seluruhnya itu merupakan, masalah dari, sumber daya yang digunakan bersama-sama. Nah, jadi dalam deadlock juga dia menggunakan, pada prosesnya itu untuk menggunakan sumber daya, terdapat beberapa, urutan kejadian, yaitu yang pertama mengajukan permohonan atau request. Jadi, bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misalnya karena sumber dayanya sedang digunakan oleh proses lain, maka prosesnya akan, menunggu sampai sumber daya yang, ingin digunakan itu akan tersedia. Kemudian ada, kemudian proses akan menggunakan sumber daya atau use, dan juga, proses juga akan melepaskan sumber daya atau, release ya. Jadi setelah prosesnya itu selesai menggunakan sumber daya, maka sumber dayanya akan dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lainnya. Nah, macam-macam jenis resource itu ada 2, yang di mana ada resource preemptible, yaitu resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Kemudian ada juga resource non-preemptible, di mana resource ini tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Nah, resource ini yang sering menyebabkan deadlock. Nah, jadi, ada beberapa, kondisi yang dapat menyebabkan deadlock, yaitu di sini ada, deadlock terjadi jika memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, mutual exclusion condition, yaitu sumber daya yang diberikan hanya, harus pada satu proses gitu. Nah, kemudian ada hold and wait condition, di mana proses yang sedang memegang sumber daya akan menunggu sumber daya yang baru. Nah, kemudian ada no preemption condition, di mana sumber daya yang diberikan sebelumnya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang mengenggamnya. Jadi harus terlebih dahulu dilepaskan oleh proses yang mengenggamnya. Kemudian ada circular wait condition, di mana harus terdapat rantai sirkuler dari 2 proses atau lebih, dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya. Kemudian selanjutnya kita akan langsung masuk ke simulasinya. Di sini ada beberapa program yang akan kita jalankan dengan ketentuan kita akan meng-compile dan run kode menggunakan CPU OS simulator, kemudian kita buat new file dan save setiap programnya, kemudian kita akan melakukan compile dan load in memory pada setiap programnya, dan kita memastikan, 4 list, 4 program tersebut sudah masuk ke dalam list, kemudian, kita masuk ke OS simulatornya dan menggunakan round robin dengan 10 tiks untuk algoritma penjadwalannya. Kemudian kita akan, setiap programnya kita akan new process dan masuk ke view resource, lalu kita akan start dengan kondisi maksimal dan kita langsung saja kita copy dulu programnya. Nah, di sini kita masuk ke compiler, kita masukkan programnya, kemudian kita compile.
untuk program yang pertama. Program yang pertama sudah di-compile, kita load in memori, kemudian kita masuk ke compiler lagi, kita masukkan program yang kedua. Kita paste, di program yang kedua langsung kita compile. Selanjutnya kita load in memori lagi. Ini sudah masuk ke memori, kemudian kita masuk ke compiler lagi, kita masukkan program yang ketiga. Kita compile. Kita load in memori. Ini program yang ketiga sudah masuk ke program list, kemudian kita masuk lagi untuk program yang keempat. Kita copy, kita masuk. Langsung saja kita compile. Setelah selesai, kita load in memori. Dan kita sudah melihat 4 program yang sudah masuk ke dalam program list-nya. Langsung saja kita ke OS Simulator. Kita sudah bisa lihat di sini program list-nya dengan program 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ubah menjadi round robin dengan 10 ticks. Dan juga ini CPU speed-nya kita naikkan paling tinggi dengan kecepatan fast. Nah, kita akan coba dulu untuk deadlock-nya. Jadi kita akan create new process pada setiap program. Kita masukkan. Nah, jadi untuk melihat prosesnya, kita bisa lihat di view resource di sini. Nah, ketika kita jalankan, maka kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa yang berwarna hijau ini available, kemudian dia akan berubah berwarna kuning menjadi allocated only, dan juga berwarna merah ketika dia allocated plus request. Jadi dia digunakan dan juga dia meminta resource yang lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini warning process deadlock is detected. Jadi di sini pada prosesnya terdeteksi terjadinya deadlock karena pada setiap prosesnya dia menggunakan resource dan juga dia meminta uh, resource yang lainnya gitu setiap programnya. Nah, di sini misalnya dia di resource yang pertama dia digunakan oleh program yang pertama dan juga diminta oleh program keempat. Dan juga ini yang resource yang kedua dia digunakan oleh program yang kedua dan juga diminta oleh program yang pertama. Kemudian seterusnya. Kemudian untuk mengatasi deadlock ini, maka kita harus merilis atau melepaskan salah satu resource-nya. Misalnya kita melepaskan resource yang pertama, ketika kita rilis, maka di sini dia hanya digunakan oleh proses yang uh, proses yang keempat. Nah, di sini mulai berjalan resource yang pertama sudah tersedia, kemudian di sini digunakan oleh yang resource yang keempat digunakan oleh proses yang ketiga dan seterusnya. Dan kita juga bisa lihat di sini. Iya, kita bisa lihat juga ini prosesnya sudah selesai ya.
Ini prosesnya sudah selesai. Nah, sebentar. Kita juga bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di show deadlock process karena di sini ada eh, 4 proses ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa setiap prosesnya itu dia akan eh, proses yang resource kedua is allocated to proses kedua. Kemudian proses yang kedua dia juga requesting resource yang ketiga dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita akan coba. Jadi di sini terdapat beberapa metode untuk mengatasi deadlock. Di sini ada prevent, recover, avoid, dan detect. Jadi prevent ini untuk mencegah, kemudian recover itu dia akan memulihkan proses, kemudian ada avoid untuk menghindari, dan juga ada detect untuk mendeteksi si deadlock-nya. Nah, kemudian ini kita akan coba untuk menggunakan metode tersebut. Kita masukkan dulu prosesnya. Nah, sebelum kita jalankan, jadi kita akan memilih metode yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan di prevent yaitu disallow hold and wait. Jadi hold and wait-nya akan dihilangkan pada proses. Nah, kita coba jalankan dan kita bisa lihat di sini. Ini prosesnya sedang berjalan. Nah, di sini prosesnya tidak terjadi deadlock karena dia di sini tidak digunakan hold and wait pada setiap programnya. Jadi si proses tidak akan menunggu proses lainnya untuk menyelesaikan eh, proses tersebut. Jadi ketika prosesnya sudah selesai menggunakan resource, maka dia akan langsung melepaskannya. Dan resource tersebut akan digunakan oleh proses lainnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tidak terjadi deadlock. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan metode lainnya. Kita akan gunakan metode lainnya. Kita buat dulu prosesnya. Nah, di sini kita akan menggunakan disallow circular wait. Kemudian kita akan jalankan prosesnya. Nah, pada disallow circular wait kita bisa lihat bahwa di sini terjadi deadlock karena circular wait itu uh, dia di sini masih ada hold and wait. Jadi walaupun dia dihidupkan di slow circular wait, dia tetap ada hold and wait-nya, maka tetap akan terjadi deadlock. Karena di sini bisa kita lihat, nah, di sini circular wait condition, jadi itu dia terdapat rantai sirkular dari 2 proses atau lebih, dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya. Nah, di sini ada menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya, yaitu
dia ada hold and wait condition-nya. Jadi dia tetap terjadi deadlock. Kemudian kita akan rilis. Kita rilis semua. Selanjutnya kita akan coba menggunakan metode yang lainnya. Kita buat dulu prosesnya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan metode recover, yaitu dengan abort proses. Kemudian kita coba mulai. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa prosesnya dapat berjalan. Nah, ini dapat kita lihat ya bahwa sebelumnya proses sudah terjadi deadlock, kemudian dia akan recover dengan abort proses, yaitu dia akan memberhentikan proses yang terjadi deadlock. Kemudian prosesnya akan berjalan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dan tidak terjadi deadlock lagi. Kemudian kita akan coba untuk metode lainnya. Kita buat programnya. Kita akan menggunakan preempt research. Kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat programnya sedang berjalan. Jadi, preempt research ini adalah kita bisa lihat yang seperti dijelaskan sebelumnya bahwa preempt resource adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun. Nah, jadi karena dia recover, maka akan terjadi deadlock terlebih dahulu. Kemudian dia akan recover dengan preempt resource. Nah, di sini dapat kita lihat prosesnya dapat berjalan tanpa terjadinya deadlock kembali. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan metode yang lain. Kita masukkan prosesnya. Kita coba untuk menggunakan enable avoid. Coba mulai.
Nah, di sini terjadi deadlock karena kita memakai enable avoid. Jadi kita akan rilis salah satu prosesnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan metode lainnya. Nah, di sini kita masukkan dulu, kecil dulu. Kita buat proses baru. Nah, kita akan coba untuk do not detect. Kita akan mulai. Di sini kita dapat lihat bahwa sudah terjadi deadlock, namun di perbedaan seperti yang sebelumnya, bahwa di sini tidak ada program tidak memberitahu ke kita bahwa di sini terjadi deadlock, tapi kita bisa lihat bahwa di sini telah terjadi deadlock karena kita menonaktifkan do not detect. Jadi deadlock di sini tidak terdeteksi. Nah, kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu jadi deadlock ini adalah sebuah kebuntuan dalam sistem operasi, kebuntuan proses yang dimana terjadi antara dua proses atau lebih, di mana setiap proses itu sedang menggunakan resource dan menunggu ketersediaan resource lain yang sedang digunakan oleh proses lainnya. Kemudian deadlock ini dapat diatasi dengan merilis salah satu resource atau dengan menggunakan metode-metode yang tersedia seperti prevent, recover, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode banker pada proses dan resource sistem operasi. Jadi, di sini kita bisa lihat beberapa table. Jadi, terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan 3 resource, yaitu tipe A dengan 10 instance, kemudian tipe B dengan 5 instance, kemudian tipe C dengan 7 instance. Nah, di sini terdapat beberapa table, yaitu table proses, allocation, max, available, dan need. Kemudian ada update work juga. Nah, ini adalah proses yang akan dijalankan. Kemudian untuk table allocation ini adalah resource yang sedang digunakan oleh si proses. Kemudian ada max. Max ini adalah nilai maksimum resource yang akan digunakan. Nah, kemudian ada available, itu adalah resource yang sedang tersedia. Kemudian ada needs. Needs ini adalah resource yang dibutuhkan untuk mencapai nilai maksimum setelah allocation. Jadi, need ini adalah nilai max dikurangi dari allocation-nya. Nah, kemudian ada update work. Jadi, setelah prosesnya dijalankan, maka kita akan update ketersediaan dari resource-nya di update work. Nah, jadi metode banker ini sama seperti peminjaman uang di bank, di mana allocation ini adalah uang yang sedang dipinjam oleh nasabah, kemudian max ini adalah uang yang nilai maksimum
yang ingin dipinjam oleh si nasabah. Nah, kemudian, available adalah, ketersediaan uang yang ingin dipinjamkan, kemudian need adalah kebutuhan untuk mencapai nilai maksimumnya setelah uang yang sebelumnya dipinjam gitu. Nah, kemudian di sini, kita akan menjalankan jadi di sini, eee, ketersediaan resource-nya yaitu di tipe A ada 3, kemudian tipe B ada 3, kemudian tipe C ada 2. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk menjalankan proses nol, maka, kita lihat need-nya yang diperlukan oleh proses nol adalah 7, 4, dan 3, dan di sini proses nol sudah menggunakan satu di tipe B. Nah, jadi kita lihat di needs-nya saja. Nah, karena ad ada beberapa syarat yang harus dilakukan di sini, jika nilai need kurang dari work, nilai need-nya kurang dari work, maka, prosesnya akan berjalan. Tetapi jika nilai need-nya, sorry nih, oh jadi itu ketika nilai need-nya itu kurang dari work, maka prosesnya akan ditunda. Nah, di sini nilai, available-nya yang tersedia, dia lebih kecil dari, nilai, need-nya. Maka prosesnya akan kita tunda dan kita akan mencoba untuk menjalankan proses selanjutnya, yaitu P1. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai, available itu dia, lebih besar daripada nilai, need-nya. Di sini need-nya adalah 1, 2, 2, maka kita bisa menjalankan proses yang pertama. Nah, di sini ketika, prosesnya sudah selesai dijalankan, maka si proses akan melepaskan allocation. Nah, di sini kita akan, jadi yang dari yang tersedia 3, 3, 2. Nah, dari sini karena proses yang pertama sudah dijalankan, maka dia akan melepaskan si allocation. Maka allocation akan proses yang pertama selesai dan di sini dia akan, update work, jadi, A-nya akan menjadi 5. Kemudian di sini ada, kita sudah menjalankan proses yang pertama sudah selesai, maka kita akan menjalankan proses yang kedua. Dan di sini proses yang kedua dia butuh 6 di tipe A, tetapi di tipe A kita hanya memiliki, 5, maka kita tidak bisa, menjalankan karena nilai need-nya lebih besar daripada, nilai yang tersedia. Kemudian kita akan lanjut ke yang proses yang ketiga, di sini, dia nilai need-nya adalah 0, 1, 1 dan kita, sudah memiliki resource-nya 5, 3, dan 2. Maka di sini kita bisa menjalankan proses yang ketiga. Jadi di sini, maka dia akan menjadi 5 tambah 2 jadi 7, kemudian di sini 3 tambah 1 jadi 4, kemudian 2 tambah 1 jadi 3. Nah, jadi, si proses yang ketiga akan melepaskan, mmm, allocation, dan allocation-nya akan ditambahkan ke update work. Nah, selanjutnya ini sudah selesai proses pertama dan proses ketiga sudah. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan proses yang keempat. Nah, di sini proses yang keempat need-nya adalah 4, 3, dan 1. Nah, di sini kita bisa lihat, bahwa, resource yang tersedia, lebih besar daripada nilai need-nya, maka kita akan jalankan proses yang keempat. Nah, di sini dia allocation-nya tipe C-nya 2, maka kita akan tambahkan di tipe C, 3 tambah 2 menjadi 5. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai dijalankan. Nah, kemudian, kita akan kembali lagi karena tadi proses 0 ditunda karena nilai need-nya lebih besar daripada, nilai yang tersedia, maka kita akan kembali ke proses 0. Dan di sini proses 0, need-nya 7, 4, dan 3, dan kita telah memenuhi nilai need-nya. Jadi nilai available-nya sudah lebih besar daripada, nilai, need-nya. Maka kita bisa menjalankan proses yang pertama, yaitu dia melepaskan
eee, resource tipe B. Jadi di sini 4 menjadi 5. Ini kita lepaskan. Nah, kemudian di sini karena sudah selesai, P1-nya sudah selesai, maka kita lanjut ke P2. Nah, di sini P2 dia membutuhkan need-nya 6. Nah, di sini kita sudah punya di tipe A-nya 7, maka kita bisa menjelaskan proses yang kedua. Jadi dia akan melepaskan resource yang sudah digunakan. Nah, di sini tipe A-nya menjadi 10 dan tipe C-nya akan menjadi 7. Nah, ini dilepaskan oleh proses. Nah, seperti yang kita lihat bahwa prosesnya sudah selesai semua dijalankan dan kita bisa lihat nilai akhir dari resource-nya dari update work yaitu sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa 3 resource yaitu tipe A dengan 10 instance, kemudian tipe B dengan 5 instance dan juga tipe C dengan 7 instance. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.